Bagaimana hukum berhenti sejenak setelah membaca surah Al-Fatihah, baik itu ketika sholat sendirian ataukah berjamaah, baik itu yang statusnya imam ataukah makmum. Jadi ngasih waktu pemisah antara Al-Fatihah dengan surah-surah yang akan dia baca setelah surah Al-Fatihah, itu bagaimana ketetapan hukumnya. Ibnu Qayyim di dalam kitab As-Sifah As-Shalah dia mengatakan berhenti sejenak setelah membaca surah Al-Fatihah ketika hendak lanjut membaca surat yang berikutnya, jaraknya itu seperti 1 kali tarikan nafas, seperti itu saja panjangnya. Jadi jangan sampai terlalu panjang, jangan sampai juga langsung setelah Al-Fatihah kemudian lanjut ke surat yang berikutnya. Seperti itu yang dicontohkan oleh Ibnu Qayyim di dalam fatwanya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum membaca surah setelah selesai membaca Al-Fatihah di dalam sholat jenazah? Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Sifah As-Shalah dia menjelaskan Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwasanya setelah selesai membaca Al-Fatihah kemudian dilanjutkan dengan membaca surah. Inilah yang menjadi pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Walaupun ada berbeda pendapat dengan ulama lain yang mengatakan cukup hanya sekedar Al-Fatihah saja. Di sini terjadi khilaf kedua-duanya. Karena merujuk kepada pendapat imam mazhab, maka kedua-duanya benar dan tidak boleh saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Saling menghormati dan saling menghargai. Wallahu a'lam. Bagaimana posisi jari telunjuk ketika tasyahud akhir? Di sini terjadi khilaf kalau kita merujuk pada kitab Fiqih li Imam Madzahib Al-Arba'ah. Imam Syafi'i mengatakan mulai telunjuk diangkat itu ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Menurut jumhur ulama, telunjuk kita angkat itu dari awal tasyahud akhir. Dari awal sudahlah harus diangkat seperti ini. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, apakah ketika telunjuk begini posisinya ketika tasyahud itu digerak-gerakkan? Imam Malik dia mengatakan jari itu digerak-gerakkan begini. Sedangkan jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan cukup diam saja. Nah, jadi di sini sudah jelas menerangkan kepada kita bahwasanya yang dipakai kaum muslimin itu semuanya benar dan berdasar. Wallahu a'lam. Bagaimana jika imam lupa untuk duduk tasyahud awal atau lupa melakukan tasyahud awal? Dalam sebuah hadis Al-Mughirah bin Syu'bah dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila imam di rakaat kedua dia langsung berdiri dan ketika belum sempurna berdirinya dia ingat, maka hendaknya dia duduk untuk melakukan tasyahud awal. Tetapi ketika berdirinya telah sempurna, maka dia harus melakukan sujud sahwi, tentu di akhir sholat sebelum salamnya. Hadis ini bisa dilihat di dalam kitab As-Shahihah nomor 321. Wallahu a'lam.